Oke, di sini Abang mau menjelaskan tentang Anarek 2 prediktor ya. Nah, Anarek 2 prediktor ini sama juga skala yang digunakannya dengan Anarek 1 prediktor ataupun Anarek linear sederhana. Dia itu memiliki skala yang interval ataupun rasio, baik di bagian variabel X maupun di variabel Y. Nah, untuk variabel X-nya sendiri di Anarek 2 prediktor itu ada dua. Karena prediktor ini adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi, variabel X ini ataupun variabel bebasnya itu dapat mempengaruhi dari variabel Y. Jadi, variabel X-nya itu ada dua. Nah, di dalam tabel kerjanya sendiri itu berbeda dengan Anarek linear sederhana. Di sini ada X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1 kali X2, X1 kali Y, dan X2 kali Y. Nah, di sini ada sampel ataupun N, banyak data. Nah, terus dalam pengerjaannya X1 pangkat 2 ini bagian X1 seluruh data dari X1 ini itu dipangkat 2 kan ataupun dikuadratkan. Seperti 7 pangkat 2 itu kan 49, 6 pangkat 2 itu 36 sampai ke bawah. Begitu pula dengan X2 dengan Y yang dikuadratkan. Nah, terus kita lanjut lagi, di sini ada X1 kali X2. Jadi masing-masing X1 dengan X2 ini itu dikalikan. 7 kali 7 itu 49, 6 kali 7 itu 42, 7 kali 8 itu 56, sampai ke bawah. Nah, X1Y dengan X2Y itu juga dikalikan. Jadi 7 dikali 6 itu 42, lalu 6 dikali 7 itu 30, habis itu 6 dikali 5 itu 30, 7 dikali 7 itu 49, sampai seterusnya. Begitu pula dengan X2Y, 7 kali 6 itu 42, 7 kali 5 itu 35, dan seterusnya. Masing-masing dari bagian ini itu kita totalkan atau kita sigmakan. Jadi masing-masing dijumlahkan, dibuat di bagian sini. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pengerjaan sebelum rumus, yakni mencari X bar 1, X bar 2, dan Y bar. Nah, ini adalah rumus mencari rata-rata. Jadi sigma X1 63 itu dibagi dengan total banyak sampel ataupun N, atau yang di sini S. Jadi ada 10 S ataupun 10 N. Jadi 63 dikalikan dengan 6,3 dibagikan dengan 10, jadi hasilnya 6,3. Begitu pula dengan X2 dibagi 10, 6,9. Yang Y juga 58 dibagi 10 itu 5,8. Nah, di sini kita akan mencari deviasinya. Nah, begini rumusnya. Kalau misalnya di Anarek 1 prediktor itu cuman sigma X1, sigma Y, dan juga sigma XY. Tapi kalau di sini ada beberapa seperti sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, sigma Y pangkat 2, sigma X1Y, sigma X2Y, dengan sigma X1 kali X2. Nah, kita lanjut. Di sini tinggal kita masukkan aja. Kayak misalnya sigma X1 pangkat 2 itu dari sini 413 ini, karena total dari sigma X1 pangkat 2 ini itu 413 dikurang dengan sigma X1. Nah, sigma X1 ini berbeda dengan sigma X1 pangkat 2 karena di sini di dalam kurung sigma X1 terus pangkatnya ada di luar. Jadi kita pakai yang ini. Total dari sigma X1. Terus N ini adalah banyak datanya yang bagian S ini. Begitu pula dengan yang lainnya. Kita masukkan nilai ataupun angkanya dari tabel kerja Anarek 2 prediktor ini. Seperti sigma X2 pangkat 2 itu kita masukkan 489 sampai seterusnya ya. Ini kita masukkan, terus kita kerjakan. Nah, di sini ada beberapa yang berbeda. Kalau yang di sini kan dipangkatkan.
yang sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2 dengan sigma Y pangkat 2 itu masing-masingnya dipangkat 2 kan dan hanya satu bagian. Tetapi kalau misalnya sudah antar ini interaksi X1 dengan Y itu maka akan seperti ini rumusnya. Sigma X1 kali Y. Sigma X1 dikalikan dengan Y. Nah, begitu pula dengan sigma X2 kali Y dan sigma X1 kali X2. Nah, di sini kita masuk ke dalam bagian koefisien regresi yang dimana akan kita pakai untuk membuat garis linear sederhananya. Nah, di sini ada rumus B. Nah, untuk bagian yang ini kan ada kecil nih huruf-hurufnya di dalam rumusnya. Berarti kita pakai yang bagian ini, bukan di bagian tabel kerjanya. Jadi seperti misalnya sigma X2 pangkat 2 itu dari sini. Lalu sigma X1Y itu berasal dari sini. Sigma X1Y begini sampai seterusnya. Kita masukkan terus yang berbeda ataupun ada perbedaan itu bagian sini. Yang dimana ada pangkat 2. Jadi 13,3 ini nanti akan dipangkat 2 kan seperti ini. Nah, jadi dapatlah hasil lalu dibagikan. Begitu pula dengan yang ini kita tinggal masukkan dan yang berbeda itu cuman yang seperti ini. Ini untuk bagian bawahnya itu sama ya rumusnya. Jadi hasilnya itu bakal tetap sama 30,8 30,8. Bagian atasnya aja yang berbeda. Jadi gitu rumus koefisien regresi bagian B dengan C. Terus ke bagian intercept. Kita akan melihat bagian Y-nya. Nah, rumusnya itu Y bar yang ini 5,8 dikurang dengan B kali X bar 1. B itu yang ini. X bar 1 yang ini. Lalu C dikali X bar 2. C itu ini dikalikan dengan X bar 2. Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Lalu 5,8 ini dikurang dengan hasil dari keduanya ini. Dapatlah hasilnya minus 0,567. Nah, presisi ketepatan ini kita buat juga untuk penjelasan di bagian garis linear regresinya. Nah, di sini ada rumusnya. B dikalikan yang ini 0,588 dikalikan dengan sigma X1Y. Sigma X1Y itu ini 14,6 lalu ditambah dengan C dikalikan dengan sigma X2Y. Sigma X2Y. Nah, dibagi dengan sigma Y pangkat 2. Yang ini 15,6. Nah, selesaikan terlebih dahulu di dalam kurung. Lalu di dalam yang hasil di dalam kurung ini ditambahkan, dibagikan dengan 15,6. Hasil dari pembagian itu diakarkan. Dapatlah 0,931. Selanjutnya kita cari residu ataupun jarak error dari garis linear regresi dengan titik residu. Nah, rumusnya itu 1 dikurang R pangkat 2 yang ini 0,931 ini dikalikan dengan sigma Y pangkat 2 yang ini 15,6. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu dalam kurung 1 kurang R pangkat 2 ini. Lalu hasilnya itu dikalikan dengan 15,6. Dapatlah hasilnya 1,076. Nah, kita juga dapat mencari hubungan sama seperti di ANAREK 1 prediktor ataupun linear sederhana. Di sini kita bisa mencari hubungan antara variabel X dan Y. Nah, di sini rumusnya ini sama ya dengan bagian R pangkat 2 ataupun presisi.
Jadi kurang lebih hasilnya itu sama. Terus kita akan bisa mencari ramalan dari pengaruh X kepada Y ataupun X terhadap Y dengan cara memakai rumus ANOVA. Nah, di sini rumusnya R2 dikalikan dengan sigma Y pangkat 2. R2 itu yang ini 0,931 tadi dengan sigma Y pangkat 2 15,6. Nah, ini hasilnya. Lalu kita lanjutkan ke bagian J-Kares. Nah, untuk J-Kares ini rumusnya itu hampir sama dengan ini. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Jadi hasilnya 1,076. Lalu DBREC. Nah, karena jumlah prediktornya itu ataupun variabel X-nya itu ada 2, jadi kita buat 2 saja. Sini 2. Terus di bagian DBRES, N dikurang M kurang 1. N-nya itu ada 10. Nih, 10 sampelnya. Lalu bagian ini prediktor ada 2, lalu dikurang 1. Jadi hasilnya 7. Lalu di sini ada R-Karek, sama seperti ANOVA dan di regresi bagian ANOVA. Itu kalau misalnya di sini kita mengikuti bagian apa yang kecil ini. Kayak misalnya R-Karek, kita akan mengikuti bagian yang rek saja. Seperti J-Karek dibagi dengan DB-Rek. Begitu pula dengan R-Kares, kita hanya membagikan bagian J-Kares dengan DB-Res. Nah, untuk F-Rek ini juga sama. Kita hanya memakai bagian regresi, yakni bagian maaf, yang di sini kita langsung membagikan R-Karek dengan R-Kares ya. Hasilnya itu akan mendapatkan ini hasil pembagiannya. Lalu kita sederhanakan lagi dengan rumus R pangkat 2 lalu dikalikan dengan N kurang M kurang 1. Lalu dibagi dengan M dikali 1 kurang R pangkat 2. Nah, ini kita tinggal memasukkan nilai angkanya saja. Lalu hasilnya itu dibagikan. Dapatlah 47,225. Nah, di sini kita juga bisa melihat nilai perbedaan antara X. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan antara X-nya. Jadi, di sini ada sumbangan relatif dan efektif. Nah, relatif itu rumusnya yang ini SR-X1 dengan SR-X2. Lalu sedangkan efektif ini SE-X1 dengan SE-X2. Nah, rumusnya itu untuk bagian SR-X1 ya, B dikali dengan X1Y. B itu yang ini. Lalu X1Y itu yang ini 14,6. Nah, lalu hasil dari pembagiannya akan dikalikan dengan 100%. Di sini hasilnya 59,107. Persennya tetap dibuat ya. Karena ini untuk dibuat sebagai perbandingan ataupun perbedaan antara X1 dan X2. Begitu pula dengan SR-X1, X2. Di sini kita memakai C untuk bagian X2, sedangkan B itu untuk X1. Nah, SE-X1 ini rumusnya itu yang ini SR-X1 dikalikan dengan bagian ini R2. Nah, hasilnya itu 0,550%. Tetap dibuat persennya ya. Lalu bagian SE-X2 juga sama. Yang ini 34,018% ini dikalikan dengan 0,931 yang R pangkat 2 tadi. Nah, lalu kita akan memasukkan nilainya di dalam tabel rangkuman. Yang bagian regresi seperti J-Karek, DB-Rek, R-Karek, F-Rek itu kita buatkan di bagian sini. Sedangkan residu
kita hanya memasukkan JK res dengan DB resnya saja. Ini kita buat totalnya hanya untuk bagian JK dengan DB. Terus kita akan membandingkannya dengan F tabel ataupun F teoretik. Apakah hasil dari F empirik kita dapat dikatakan signifikan ataupun tidak? Nah, kita bandingkan dulu dengan 1%. 0,01 itu 1% ya. Kita bandingkan di sini DB rec-nya itu 2, lalu DB res-nya itu 7. DB rec akan menjadi bagian atasnya, sedangkan DB res itu akan menjadi bagian kirinya. Nah, DB rec tadi 2, terus DB res itu 7. 8,65. 7 ya, 9,55. Nah, mohon maaf di sini belum Abang rubah ya itunya. Jadi kita pakai yang dari sininya aja tadi. 2 dan 7. 9,55. Sedangkan untuk bagian 5%-nya itu 4,737. Nah, dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa FE kita ataupun F empirik kita itu memiliki signifikansi yang sesuai ataupun di atas dari F tabel ataupun F teoretik kita. Jadi dapat dikatakan untuk bagian X1 dan X2 ini berpengaruh terhadap Y kita, variabel kita. Nah, lalu di sini ada diagram ataupun persamaan garis linear regresi dua prediktor. Seperti yang kemarin Abang jelaskan, untuk bagian titik residunya ini itu berasal dari nilai yang ini. Nilai dalam penilaian variabelnya per sampel. Jadi misalnya untuk bagian garis linear 1, garis linear X1 yang ini, yang warna oranye ya ini atau merah. Nah, gitulah pokoknya. Untuk sampel satunya itu X-nya 7 sedangkan Y-nya 6. Jadi kita lihat di sini X-nya itu 7 terus Y-nya 6. Yang ini ya. Nah, terus kita lanjutkan lagi. X-nya itu 6 dan Y-nya 5. 6 dan 5. Mohon maaf ini kayaknya ada kesalahan teknis ya. Jadi intinya itu dia itu titik residunya sesuai dengan yang ada di sini. Yang ada di bagian sininya. Jadi titik koordinat garis linear regresi 1, sampel 1 yang X1 itu X-nya 7 dan Y-nya 6. Lalu bagian garis koordinat yang kedua, bagian X1 itu 6 dan 5. 6 untuk X-nya, 5 untuk bagian Y-nya. Begitu pula dengan garis linear regresi 2 ya, yang X2. X-nya untuk bagian koordinat satunya, X-nya itu 7, Y-nya itu 6. Nah, terus untuk garisnya ini itu memiliki batas jarak dengan titik residunya. Nah, cara menentukannya itu gimana? Kita menentukannya dari yang ini. Jadi, kalau misalnya kita membuat garis, jarak antara titik ini dengan garis itu tidak akan lebih dari 1,06. Jadi seperti misalnya yang ini. Titik koordinat 6 dengan 6. Titik residunya itu tidak akan lebih dari 1,076. Nah, jadi tidak ada yang sampai di titik koordinat 8 ini ataupun titik koordinat 16 ini. Nah,
Gitu caranya ya. Jadi titik yang residu ini tidak akan melebihi dari jarak residu. Nah, untuk bagian menarik garisnya itu kita berawalnya dari B dan C. Nah, untuk caranya itu B itu akan menjadi X, C juga menjadi X, sedangkan yang menjadi Y itu yang ini, yang A. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari sini kita akan menarik garisnya. Cara menarik garisnya itu kita sesuaikan dengan titik koordinatnya. Seperti misalnya dari sini kita akan menarik garis sesuai dengan yang ada di sini. 1 dengan 2 di sini, lalu 2 dengan dari sini 1 itu di sini. Ini bagian satunya hilang ya. Terus 2 dengan 2 itu di sini, 3 dengan 3 itu di sini. Nah, lalu 4 dengan 4 itu di sini. 5 dengan 5 itu di sini. Sini ya. Jadi dia itu titik tengah antara koordinatnya. Tarik dari titik BA dengan YA. Ditarikkan ke bagian titik koordinat tengahnya. Nah, gitu aja penjelasan dari Abang mengenai ANAREK 2 prediktor. Sekian, terima kasih ya.